Dalam malam yang gelap gulita. Di sebuah desa kecil bernama Sukarame, hiduplah seorang gadis bernama Gendo. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun kecantikan dan kebaikan hatinya telah dikenal seantero desa. Kulitnya yang sawo matang dihiasi senyum manis yang selalu mengembang di bibirnya. Mata Gendo yang bening memancarkan kehangatan dan ketulusan. Ia bukanlah gadis yang cantik jelita seperti di dongeng, namun ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya, aura kebaikan yang mampu menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Gendo adalah gadis yang rajin dan pekerja keras. Ia membantu orang tuanya mengurus sawah dan kebun kecil di belakang rumah mereka. Tangannya yang lembut tak pernah lelah menyiangi padi dan memetik sayur. Ia juga dikenal sebagai gadis yang penyayang dan peduli terhadap sesama. Tetangga-tetangganya sering meminta bantuannya, entah itu untuk mengantar makanan kepada orang sakit atau menjaga anak-anak tetangga yang masih kecil. Gendo selalu melakukannya dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Ayah Gendo, Pak Budi, adalah seorang petani yang sederhana dan pekerja keras. Sejak kecil, Gendo telah terbiasa melihat ayahnya berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Pak Budi adalah sosok ayah yang penyayang dan penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan. Namun, beberapa tahun terakhir, kesehatan Pak Budi semakin memburuk. Ia menderita penyakit paru-paru yang cukup serius. Batuk-batuknya yang tak kunjung sembuh membuat tubuhnya semakin kurus dan lemah. Biaya pengobatan yang mahal membuat keluarga Gendo semakin terhimpit. Meskipun menderita sakit, Pak Budi tetap berusaha untuk tetap tegar dan bekerja keras. Ia tak ingin membebani keluarganya dengan keluh kesahnya. Ibu Gendo, Bu Ani, adalah wanita yang cantik jelita. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai primadona desa. Banyak pemuda yang terpikat oleh kecantikannya. Namun, Bu Ani memilih Pak Budi sebagai pendamping hidupnya. Ia adalah wanita yang sabar, tabah, dan penuh kasih sayang. Kini, kecantikan Bu Ani telah memudar karena kelelahan dan kesedihan. Ia harus merawat suaminya yang sakit dan mengurus kebutuhan keluarganya. Meskipun beban hidupnya berat, Bu Ani tetap tegar dan tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha untuk memberikan semangat kepada suaminya dan anak perempuannya. Keluarga Gendo hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu dan bambu. Rumah mereka terletak di pinggir sawah, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Meskipun sederhana, rumah mereka selalu dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. 500 kata, deskripsi rumah dan kehidupan sehari-hari keluarga Gendo. Kehidupan keluarga Gendo penuh dengan keterbatasan. Mereka hidup dari hasil panen padi dan sayur mayur yang mereka tanam sendiri. Pendapatan mereka tidaklah banyak, namun mereka selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Penyakit Pak Budi semakin memburuk. Batuk-batuknya tak henti-henti, tubuhnya semakin kurus, dan napasnya semakin sesak. Bu Ani merawat suaminya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Gendo pun selalu setia menemani ayahnya, membacakan kisah-kisah sebelum tidur, dan mengusap keringat ayahnya yang dingin. Suatu pagi, Pak Budi terbangun dengan napas yang sangat sesak. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Bu Ani dan Gendo panik. Mereka memanggil tetangga untuk membantu. Namun, takdir berkata lain. Sebelum bantuan datang, Pak Budi menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Bu Ani.
Kesunyian menyelimuti rumah kecil itu. Tangis Bu Ani pecah, suara isak tangisnya menggema di seluruh penjuru rumah. Gendo memeluk ibunya, mencoba memberikan kekuatan meskipun hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Kehilangan ayah adalah duka yang begitu mendalam bagi mereka. Pemakaman Pak Budi berlangsung sederhana. Warga desa turut berduka cita atas kepergian Pak Budi, pria baik hati yang selalu ramah dan membantu siapapun. Suasana duka menyelimuti seluruh desa, 500 kata, deskripsi suasana pemakaman dan reaksi warga desa. Hari-hari setelah pemakaman dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Bu Ani sering terisak sendirian, mengenang masa-masa indah bersama suaminya. Gendo pun tak mampu menahan air matanya. Bayangan wajah ayahnya selalu terbayang di benaknya. Mereka berdua merasa kehilangan sosok yang sangat berarti dalam hidup mereka. Pak Budi bukanlah hanya ayah dan suami, tetapi juga teman dan penopang keluarga. Kehilangannya menciptakan kekosongan yang begitu besar. Kesedihan mereka semakin bertambah karena beban ekonomi yang semakin berat. Dengan meninggalnya Pak Budi, sumber penghasilan keluarga mereka hilang. Mereka harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup. Meskipun diliputi kesedihan, Bu Ani dan Gendo berusaha untuk tegar. Mereka sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Mereka harus bangkit dari keterpurukan dan menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Gendo mulai membantu tetangga-tetangganya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia membantu mengurus sawah dan kebun tetangga, dan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Bu Ani pun berusaha untuk bangkit dari kesedihannya. Ia mulai menata kembali kehidupannya. Ia bertekad untuk membesarkan Gendo dengan sebaik-baiknya. Meskipun duka masih terasa, Bu Ani dan Gendo saling menguatkan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Mereka masih memiliki satu sama lain, dan juga dukungan dari tetangga dan warga desa. Perlahan-lahan, Bu Ani dan Gendo mulai bangkit dari keterpurukan. Mereka menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan tekad. Mereka yakin bahwa mereka mampu melewati semua cobaan yang datang. Beberapa bulan berlalu setelah kepergian Pak Budi. Bu Ani dan Gendo tetap tegar menghadapi hidup, namun beban ekonomi masih terasa berat. Gendo, yang selalu bersemangat membantu keluarganya, merasa perlu mencari penghasilan yang lebih besar. Ia teringat akan Mbak Rini, teman semasa sekolahnya yang kini tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon terkenal. Mbak Rini pernah menawarkan bantuan untuk mencarikan pekerjaan bagi Gendo jika ia membutuhkan. Keputusan untuk pergi ke Jakarta bukanlah keputusan yang mudah bagi Gendo. Ia harus meninggalkan ibunya sendirian di desa. Namun, ia yakin bahwa dengan bekerja di Jakarta, ia bisa mengirimkan uang untuk membantu ibunya dan memperbaiki kehidupan mereka. Setelah berdiskusi panjang dengan ibunya, Bu Ani akhirnya mengizinkan Gendo pergi ke Jakarta. Ia percaya bahwa Gendo mampu mengatasi tantangan di kota besar tersebut. Dengan bekal sedikit uang dan beberapa pakaian, Gendo berangkat ke Jakarta. Perjalanan panjang dan melelahkan ia lalui. Dari desa ke kota, dari suasana pedesaan yang tenang ke hiruk-pikuk Jakarta yang ramai. Kehidupan di Jakarta bagaikan dunia yang berbeda. Keramaian, gedung-gedung pencakar langit, dan arus lalu lintas yang padat membuat Gendo merasa kecil dan tak berdaya. Namun, tekadnya untuk mengubah nasib keluarganya tetap membara di hatinya. Sesampainya di Jakarta, Gendo langsung menghubungi Mbak Rini. Mbak Rini menyambutnya dengan hangat dan membawanya ke kos-kosan sederhana yang ia sewa. Mbak Rini berjanji akan membantu Gendo mencari pekerjaan. Beberapa hari kemudian,
Mbak Rini membawa Gendo ke salon tempat ia bekerja. Pemilik salon, seorang wanita ramah dan baik hati, setuju untuk menerima Gendo sebagai asisten penata rambut. Awalnya, pekerjaan sebagai asisten penata rambut tidaklah mudah bagi Gendo. Ia harus belajar banyak hal, mulai dari membersihkan peralatan, mencuci rambut, hingga membantu Mbak Rini menata rambut pelanggan. Ia sering merasa lelah dan frustasi, namun ia selalu ingat akan tujuannya untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Pelan-pelan, Gendo mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia belajar dengan tekun dan rajin. Keahliannya dalam menata rambut pun semakin meningkat. Pelanggan salon mulai menyukai keramahan dan keuletannya. Gendo mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya di Jakarta dan mengirimkan uang kepada ibunya. Ia merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang ia dapatkan. Ia bekerja keras dan selalu berhemat agar bisa mengirimkan uang lebih banyak kepada ibunya. Suatu hari, Gendo menerima telepon dari seorang tetangga. Tetangga tersebut memberitahukan kabar mengejutkan bahwa Bu Ani telah menikah lagi. Suaminya yang baru adalah Pak Karto, seorang tetangga yang sudah lama menaruh hati pada Bu Ani. Gendo merasa terkejut dan sedikit kecewa. Ia merasa bahwa ibunya menikah terlalu cepat setelah kepergian ayahnya. Namun, ia juga merasa lega karena ibunya kini memiliki teman hidup yang bisa membantunya. Ia percaya bahwa Pak Karto adalah orang yang baik dan akan merawat ibunya dengan baik. Tetangga tersebut menceritakan bahwa Pak Karto adalah seorang pria yang baik hati dan pekerja keras. Ia memiliki sawah dan kebun yang cukup luas. Ia juga dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keluarganya. Gendo memutuskan untuk menghubungi ibunya melalui telepon. Ia berbicara dengan ibunya dan mengungkapkan perasaannya. Bu Ani menjelaskan alasannya menikah lagi, yaitu untuk mendapatkan dukungan dan teman hidup dalam mengurus rumah tangga. Ia juga mengatakan bahwa ia bahagia dengan Pak Karto. Gendo akhirnya menerima keputusan ibunya. Ia mendoakan agar ibunya bahagia dengan kehidupan barunya. Ia berjanji akan tetap mengirimkan uang kepada ibunya dan akan pulang ke kampung halaman saat ia memiliki waktu luang. Setelah beberapa tahun bekerja di Jakarta, Gendo telah berhasil mengumpulkan sejumlah uang. Ia hidup sederhana, selalu berhemat, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Setiap bulan, ia mengirimkan sebagian besar penghasilannya kepada ibunya dan menyimpan sisanya untuk masa depan. Ia bermimpi untuk membangun rumah yang lebih baik bagi ibunya dan membuka usaha kecil-kecilan di kampung halamannya. Gendo menyimpan uangnya di sebuah kotak kayu kecil yang ia letakkan di bawah tempat tidurnya. Ia selalu memeriksa tabungannya setiap minggu, merasakan kepuasan dan kebanggaan karena usahanya yang tak kenal lelah. Setiap lembar uang kertas yang ia hitung mengingatkannya pada perjuangannya di Jakarta dan harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari, Gendo memutuskan untuk membuka rekening bank. Ia merasa bahwa menyimpan uang dalam jumlah besar di bawah tempat tidur bukanlah hal yang aman. Ia ingin uangnya terlindungi dan bisa berkembang. Dengan sedikit ragu, ia pergi ke bank terdekat dan membuka rekening tabungan. Prosesnya cukup rumit baginya, namun ia berhasil melakukannya dengan bantuan petugas bank yang ramah. Setelah memiliki rekening bank, Gendo mulai mentransfer sebagian uangnya ke rekening tersebut. Ia merasa lebih tenang dan aman menyimpan uangnya di bank. Ia juga mulai mempelajari cara berinvestasi agar uangnya bisa berkembang lebih cepat. Ia membaca buku-buku tentang keuangan dan berkonsultasi dengan Mbak Rini, yang juga telah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan.
Suatu sore, Gendo menerima telepon dari tetangganya. Suaranya terdengar panik dan cemas. Ia memberitahu Gendo bahwa ibunya jatuh sakit. Bu Ani mengalami demam tinggi dan batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Kondisinya semakin memburuk setiap hari. Gendo merasa sangat khawatir dan sedih. Ia langsung teringat akan ibunya yang selalu sabar dan tegar menghadapi cobaan. Ia merasa tidak tega meninggalkan ibunya dalam keadaan sakit. Ia ingin segera pulang ke kampung halaman untuk merawat ibunya. Tetangganya menceritakan bahwa Bu Ani sudah dibawa ke puskesmas, namun kondisinya belum membaik. Dokter menyarankan agar Bu Ani dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Namun, biaya pengobatan di rumah sakit sangat mahal, dan keluarga Bu Ani kesulitan untuk membiayainya. Tanpa berpikir panjang, Gendo memutuskan untuk pulang kampung. Ia merasa harus segera berada di sisi ibunya. Ia mengambil semua uang tabungannya dari rekening bank dan juga uang yang masih disimpan di bawah tempat tidurnya. Ia berpamitan kepada Mbak Rini dan teman-teman sekosnya. Perjalanan pulang ke kampung halaman terasa sangat panjang dan melelahkan. Gendo terus memikirkan kondisi ibunya. Ia berdoa agar ibunya segera sembuh. Ia membayangkan wajah ibunya yang lemah dan pucat. Perasaan cemas dan khawatir terus menghantuinya selama perjalanan. Sesampainya di kampung halaman, Gendo langsung bergegas menuju rumah ibunya. Ia melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Wajah ibunya tampak pucat dan lesu. Gendo memeluk ibunya dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat bersyukur karena masih bisa bertemu ibunya. Gendo merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia memberikan obat-obatan dan makanan bergizi kepada ibunya. Ia juga selalu menemani ibunya dan memberikan semangat. Ia bertekad untuk merawat ibunya sampai sembuh. Setelah ibunya sedikit membaik, Gendo memeriksa kembali tabungannya yang disimpan di bawah tempat tidur. Uang tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan ibunya. Ia bersyukur karena telah menabung dengan tekun selama ini. Uang tersebut menjadi penyelamat bagi keluarganya. Gendo menyadari bahwa uang bukanlah segalanya. Namun, uang bisa membantu meringankan beban dan memberikan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Ia bersyukur atas semua yang telah ia lalui dan bertekad untuk terus bekerja keras untuk masa depan yang lebih cerah. Sesampainya di rumah, Gendo mendapati ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Wajah Bu Ani pucat pasi, matanya sayu, dan tubuhnya kurus. Melihat kondisi ibunya, hati Gendo kembali hancur. Ia memeluk erat ibunya, meneteskan air mata haru dan sedih. Di samping tempat tidur ibunya, duduklah seorang pria paruh baya yang Gendo kenali sebagai Pak Karto, ayah tirinya. Pak Karto menyambut Gendo dengan wajah yang terlihat tegang dan canggung. Ia mengucapkan salam, namun suaranya terdengar datar dan tanpa ekspresi. Gendo merasakan ada sesuatu yang aneh pada sikap Pak Karto. Ia merasa ada kejanggalan dan ketidaknyamanan dalam pertemuan ini. Gendo menanyakan kondisi ibunya kepada Pak Karto. Pak Karto menjawab dengan singkat dan terbata-bata. Ia mengatakan bahwa Bu Ani telah sakit selama beberapa minggu dan telah dibawa ke puskesmas beberapa kali. Namun, kondisinya belum membaik. Selama beberapa hari merawat ibunya, Gendo mulai menyadari bahwa Pak Karto memiliki kebiasaan buruk. Ia sering mabuk-mabukan. Bau alkohol selalu tercium dari tubuhnya. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak. Saat mabuk, Pak Karto seringkali menjadi kasar dan mudah marah. Ia sering berteriak-teriak tanpa alasan yang jelas. Sikapnya yang kasar membuat Gendo dan ibunya ketakutan.
Pak Karto sering melampiaskan amarahnya kepada Bu Ani dan Gendo. Ia seringkali memarahi mereka tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang, ia bahkan sampai memukul Bu Ani. Gendo sangat sedih dan takut melihat ibunya diperlakukan dengan kasar. Gendo mencoba untuk melindungi ibunya dari kemarahan Pak Karto. Ia selalu berada di sisi ibunya, mencoba untuk menenangkan ibunya dan mencegah agar Pak Karto tidak semakin marah. Namun, usaha Gendo seringkali sia-sia. Pak Karto tetap saja melampiaskan amarahnya kepada mereka. Suatu malam, setelah Pak Karto mabuk berat, ia mengobrak-abrik kamar Gendo. Ia mencari sesuatu. Gendo yang terbangun karena suara gaduh itu mencoba menghentikannya. Namun, Pak Karto mendorong Gendo hingga terjatuh. Setelah beberapa saat mencari, Pak Karto menemukan kotak kayu kecil yang berisi tabungan Gendo di bawah tempat tidur. Ia mengambil kotak itu dan pergi. Gendo mencoba untuk mencegahnya, namun ia tidak mampu melawan kekuatan Pak Karto. Gendo merasa sangat terpukul dan dikhianati. Ia tidak menyangka bahwa ayah tirinya akan melakukan hal seperti itu. Ia merasa sangat kecewa dan sedih. Tabungan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun telah dirampas oleh orang yang seharusnya melindunginya. Meskipun kehilangan tabungannya, Gendo tetap tegar merawat ibunya. Ia bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia menjual beberapa perhiasan peninggalan ayahnya untuk membiayai pengobatan ibunya. Berkat perawatan yang telaten dan doa-doa yang tak pernah putus, kondisi kesehatan Bu Ani mulai membaik. Demam tinggi yang selama ini menggigil tubuh Bu Ani mulai mereda. Batuk-batuknya pun berkurang. Warna kulitnya yang pucat mulai kembali segar. Bu Ani mulai bisa duduk dan makan sendiri. Ia merasa sangat bersyukur atas kesembuhannya. Ia merasa sangat beruntung memiliki anak yang begitu penyayang dan berbakti. Bu Ani merasa sangat bersyukur atas kesembuhannya. Ia menyadari betapa berharganya kesehatan dan keluarga. Ia bertekad untuk hidup lebih sehat dan bahagia bersama Gendo. 500 kata perasaan Bu Ani setelah sembuh. Setelah sembuh dari sakitnya, Bu Ani mulai menyadari perilaku buruk Pak Karto. Ia melihat bagaimana Pak Karto sering mabuk-mabukan, marah-marah, dan memperlakukan Gendo dengan kasar. Amarah Bu Ani pun meletus. Bu Ani merasa sangat kecewa dan sakit hati terhadap Pak Karto. Ia tidak menyangka bahwa pria yang ia nikahi ternyata memiliki sifat yang buruk. Ia merasa telah membuat kesalahan besar dengan menikahi Pak Karto. Bu Ani memanggil Pak Karto dan mengungkapkan semua kekesalannya. Ia menceritakan bagaimana Pak Karto sering mabuk-mabukan, marah-marah, dan memperlakukan Gendo dengan kasar. Ia menuntut agar Pak Karto berubah. Namun, Pak Karto tidak mau berubah. Ia tetap bersikap kasar dan tidak mau mengakui kesalahannya. Bu Ani pun merasa putus asa. Ia menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa hidup bahagia bersama Pak Karto. Dengan berat hati, Bu Ani memutuskan untuk berpisah dengan Pak Karto. Ia tidak ingin terus hidup dalam penderitaan dan ketakutan. Ia ingin hidup tenang dan bahagia bersama Gendo. Bu Ani meminta bantuan tetangga untuk mengurus perpisahannya dengan Pak Karto. Ia meminta agar Pak Karto meninggalkan rumah mereka. Pak Karto menolak dan membuat keributan. Namun, dengan bantuan tetangga, Pak Karto akhirnya pergi meninggalkan rumah mereka. Setelah Pak Karto pergi, Bu Ani dan Gendo merasa sangat lega. Suasana di rumah mereka kembali tenang dan damai. Mereka saling menguatkan dan saling menyayangi. Gendo kembali bekerja di Jakarta dan mengirimkan uang kepada ibunya setiap bulan.
Bu Ani mengelola kebun kecil di belakang rumah mereka dan menjual hasil panennya. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Gendo dan Bu Ani saling mendukung dan menyayangi. Mereka telah melewati banyak cobaan dan kesulitan. Namun, mereka tetap tegar dan saling menguatkan. Mereka telah belajar banyak hal dari pengalaman pahit yang mereka lalui. Mereka telah menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebersamaan dan kasih sayang keluarga.